Bagus. Bagus sekali, Pak Alex. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Saya suka cara Pak Alex mengajak sharing Bu Lydia. Karena Bu Lydia tahu sudut pandang dari perempuan bagaimana. Nggak percuma. Saya punya partner seperti Pak Alex. Bangga saya. Hebat. Oh ya, ini dompet. Tadi ketinggalan. Oh iya. Terima kasih, Pak. Saya permisi ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Halo, Lex. Lex, dengar aku nggak? Lid, kamu masih di situ kan? Kamu udah dengar sendiri. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Pokoknya kita harus ketemu sekarang. Bu Nawang? Oh, Bu Rumi. Kenapa Bu Nawang? Kok dari tadi saya ngelihat Bu Nawang ngelamun aja? Saya nggak apa-apa, Bu Rumi. Masa sih? Iya, saya nggak apa-apa kok, Bu Rumi. Oh gitu? Permisi, Bu. Ada apa ya, Pak? Maaf, Bu Nawang. Tadi ada kurir mengantarkan paket bunga ini untuk Ibu. Buat saya. Iya, Bu. Ini, Bu. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya permisi. Iya. Wah, Bu Nawang. Baru juga kerja di sini. Udah punya fans loh. Bu Nawang, aku kepo loh Bu Nawang. Kira-kira bunga ini kiriman siapa ya Bu Nawang? Cie, Bu Nawang. Ternyata Pak Remon bisa seromantis ini ya Bu Nawang ya. Nanti kalau Bu Nawang jadi Nyonya Remon, jangan lupa sama aku ya Bu Nawang. Bu Rumi ya, bisa aja. Iya Bu Nawang, siapa tahu nanti Bu Nawang sibuk dengan grup sosialita Bu Nawang. Lupa deh sama sahabat lama. Bu Rumi ngaco deh. Seandainya Pak Regar kirim bunga seperti ini ke aku, pasti aku kasih formalin. Biar bunganya awet dan nggak cepat layu. Ya udah, aku tinggal dulu ya Bu Nawang ya. Ongo, kamu udah kirim bunga mawar ke kantornya Bu Nawang? Beres, Pak Bos. Nggak salah kan? Enggak dong. Buket mawar sama kata-kata yang Pak Bos WA itu kan? Good job. Mulai besok setiap pagi kamu kirim bunga mawar ke kantornya Bu Nawang. Jangan lupa, setiap pagi, ya? Siap, Pak Bos. Halo, selamat siang Pak Remon. Afternoon, Bu Nawang. Gimana, Bu? Sudah dapat bunga mawar dari saya kirimin? Maaf ya Pak Remon. Bukannya saya nggak suka sama bunga yang dikasih Pak Remon. Tapi saya ngerasa nggak nyaman apa yang Pak Remon lakuin ke saya. Nggak nyaman kenapa ya, Bu? Pak Remon, sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Saya sama sekali nggak ada maksud untuk buat Bapak tersinggung. Tapi saya minta Bapak jangan pernah ngirimin saya bunga atau apapun lagi ke kantor. Terima kasih Pak Remon. Bu? Ongo, mulai besok nggak usah kirimin bunga lagi kantor Bu Nawang. Loh, kenapa Pak Bos? Ya, bisa Bu Nawang tadi barusan bilang begitu.
Nggak usah kirim bunga lagi ke kantornya dia. Oh, gitu ya? Ya, jujur sih ya Pak Bos ya. Kalau saya di posisi Bu Nawang, ya saya juga bakalan nolak Pak Bos. Kenapa emang? Secara kan bunga itu kan cepet layu Pak Bos, nggak bisa dimakan, ya kan? Nah, nggak ada salahnya Pak Bos, ini sekedar saran lu ya. Kalau Pak Bos ngirim makanan tiap hari ke Bu Nawang, nggak mungkin ditolak, nggak mungkin dibuang Pak Bos, pasti dimakan. Bener nggak? Iya, pinter juga kamu ongok-ongok. Mulai besok kamu kirim makanan kantor Bu Nawang yang paling enak, yang paling mahal. Ya, jangan lupa, yang paling enak tiap hari. Siapa Bos? Yes, akhirnya Pak Raymond bisa jatuh cinta juga. Berarti aku bisa ikutan cari cewek juga dong. Cara selama Pak Raymond jomblo, kan aku yang ikut-ikutan jomblo juga. Pak Bos, Non Mel udah tahu belum soal Bu Nawang? Oh iya, satu lagi. Jangan sampai Non Mel tahu, apalagi kamu keceplosan soal Bu Nawang. Ingat, jangan sampai tahu. Oh, Kalau aja Pak Raymond itu bukan investor terbesar di perusahaanku. Mungkin dari kemarin-kemarin udah aku singkirin dia. Kamu tuh nggak usah terlalu panik, Lex. Aku tahu Pak Raymond itu pasti nggak jauh masalah percintaan, ya kan? Sekarang soal dia sama Nawang. Kemarin Mel sama Pangeran. Itu dia yang aku nggak suka. Kenapa dia selalu mencampur adukan antara urusan pribadi sama urusan bisnis. Itu sih masalah sepele, Lex. Aku sendiri nih bisa ngatasin itu. Caranya? Ya, kita nggak bisa nolak permintaan Pak Raymond untuk deketin dia dengan Nawang. Ya, tapi aku bisa deketin Nawang untuk bicara sama Nawang dan bilang ke dia kalau Pak Raymond itu bukan orang yang baik. Aku yakin Nawang pasti ngejauhin Pak Raymond. Hebat juga ide kamu itu. Aku malah gak kepikiran sampai ke situ. Kamu tuh memang partner bisnis aku yang paling hebat. Thanks ya, Lid. Lex, tadi itu aku berhasil ngajak pergi lunch bareng sama temen dekatnya Rizky yang aku ceritain itu. Rizky tahu? Wow. Dan dia malah ngizinin aku. Pelan-pelan Rizky udah berubah. Dan dia bisa terbuka sama aku kalau kita lagi cerita soal si cewek itu. Bagus dong kalau gitu. Aku senang dengarnya. Berarti perkembangan baik untuk kalian berdua. Karena aku tahu kamu orang yang gigih. Cepat atau lambat, pasti Rizky juga akan lulus sama kamu. Dan kamu jadi gak sedih lagi. Makasih banget ya, Lex. Aku beruntung kenal sama Lydia. Karena dia selalu ada setiap aku mengalami masalah. Ternyata diam-diam Alex memperhatikan aku. Sampai dia paham kalau kesedihan aku selama ini karena jauhnya jarak aku dan Rizky. Pak Regar. Ada apa lagi? Saya boleh minta waktu sebentar Pak buat ngobrol sama Tasya berdua aja? It's okay. Kalau gitu saya masuk duluan karena Pak Surya harus tahu masalah ini. Ya. Syah, kenapa sih lu tega nyeret gue ke dalam masalah kayak gini? Sebenarnya gue tuh cuman mau kita pergi bareng. Lo perhatian sama gue supaya kita bisa deket. Kalau lo mau turutin permintaan gue itu sekarang, gampang kok. Masalah ini semua gue selesain sekarang juga. Ya tapi kalau lo nggak mau ya nggak apa-apa. Tanggung aja sendiri ntar akibatnya.
Nggak habis pikir gue. Lu tuh psycho ya? Ya kayak gini caranya sih ya? Gio, gue kayak gini karena gue punya perasaan yang berlebihan untuk lo. Ya sama kayak Mel ke pangeran. Sadly, gue juga sekarang harus kayak gitu sama lo. Tapi nggak gini juga caranya sih ya. Banyak kan cara lain. Lu tuh jahat kalau kayak gini, ngerti gak? Well, at least gue gak sejahat Mel. Anyways, whatever, terserah lo mau pikir gue kayak apa. Yang penting kalau misalnya lo tetap gak mau nurutin permintaan gue, it's okay. Paling besok berita ini masuk di media sosial. Bayangin aja, besok pagi lo bangun, isi timeline lo penuh semua. Gio Natanio, sang putra konglomerat terjerat kasus bullying. Kasian banget. Gak kebayang orang tua lo juga pasti keseret deh. Kalau gue nolak Tasya, dia pasti beneran buktiin omongannya. Terpaksa buat sementara mending gue ikutin aja permainannya. Hai, kau bengong? Ya udah masih belum bisa nih, putusin. Fine, kita udah ditunggu. Ya, let's go. Ayo. Kenapa sih asiansi banget? Ayo. Riz, tunggu Riz. Riz. Gue tahu, lo cemburu lihat keadaan kayak gini. Tapi please gue mohon sama lo, jangan tinggalin Putri. Kalau sampai lo pergi, Pangeran bakal punya kesempatan buat lebih deket lagi sama Putri. Gue tahu kok, lo pasti selalu ngalah kan? Pas lihat mereka berdua. Gue cuma gak mau maksain keadaan. Iya, gue ngerti. Tapi bukan berarti lo juga harus bohongin perasaan lo sendiri kan? Pokoknya, kalau lo nggak mau kehilangan Putri, lo harus selalu berada di sampingnya Putri. Lo harus selalu temenin Putri. Karena kalau lo kasih kesempatan buat mereka berantem, itu yang bakal ngedeketin mereka. Pokoknya lo harus cegah itu sampai nggak terjadi. Pokoknya sekarang, lo harus ke ruang medis. Lo temenin Putri. Oke? Ayo Laris. Saya sudah jelaskan tadi kepada Pak Surya. Sekarang giliran kamu. Ceritain aja semuanya. Don't be scared. Jadi gini Pak Regar, Pak Surya, sebenarnya Gio itu sudah mengakui semua perbuatannya kok. Dan tadi saya lihat kok kayaknya dia seperti menyesal sekali ya sama perbuatannya. Dan dia minta tolong sama saya jangan sampai masalah ini menyebar kemana-mana gitu. Takutnya dampaknya nanti lebih besar. Terus maunya kamu bagaimana? Kayaknya saya ikhlas kok Pak Regar untuk maafin Gio. Are you sure? Tasya, kalau kamu sudah memaafkan dan tidak akan melanjutkan masalah ini, saya dan pihak kampus tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebelum terlambat, lebih baik kamu pikirkan baik-baik keputusanmu itu. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Saya udah pikirin ini berulang kali dan saya rasa ini keputusan yang paling baik untuk kita semua. Oke, berarti clear, sir. Apaan sih, mikir gak lo? Merasa penting banget ya? Ingat ya, lo tuh bukan siapa-siapa. Hai Prince, kamu gak apa-apa kan? Bangun dong please. Batu bata. My Prince, are you okay? Gimana rasanya, masih pusing nggak? Batu bata. Iya, apaan sih? Banget.
deh. Minum ya, Beb. Sini, angkat kepalanya. Gimana sih lo? Iya, apaan sih? Sini gue aja. Kenapa gatel banget sih? Sorry banget ya, aku gak sengaja. Usus goreng. Semoga lo cepet sembuh, Batu Bata. My Prince, kalau kamu butuh apa-apa, just tell me ya. Aku selalu ada kok. Usus goreng. Jangan pergi. Jangan tinggalin gue. Maaf Batu Bata, tempat gue bukan di sini. Udah ada Mel yang dampingin lo. Sorry dok, kayaknya teman gue harus diperiksa lagi deh. Baik. Saya periksa dulu keadaan pangeran. Yang lain silakan keluar. Enggak. Saya tetap mau di sini. Dia kan pacar saya. Maaf, silakan keluar dulu dari sini. Nggak bisa gitu lah, dia kan pacar saya. Tolong keluar dulu dari sini. Akhirnya gue berhasil bikin Mel ninggalin pangeran. Sekarang gue tinggal pikirin gimana Putri bisa dampingin pangeran. Karena gue yakin cuma Putri yang tahu gimana caranya nenangin pangeran. Ata ngomong kayak gitu karena kasihan sama keadaan pangeran. Bener ya? Iya, halo Pak. Iya saya. Mel. Oh iya, kebetulan lagi sama saya Pak. Oke, baik Pak. Nanti saya sampaikan. Oke Pak, makasih. Lo ngapain sebut nama gue? Pak Surya nyariin lo tuh. Katanya nomor lo susah buat dihubungin. Masa sih? Orang HP gue aktif kok. Mana mungkin gak ada notification-nya? Ya udah samperin dulu aja sih. Siapa tahu juga lebih penting. Oke, gue samperin. Tapi lo harus jagain si cewek asongan ini. Jangan sampai dia nekat deket-deket sama pangeran. Gue gak sudi. Good. Udah kan, thanks. Put. Tunggu dulu bentar tuh. Kenapa? Lo mending dampingin pangeran deh. Kayaknya dia lebih butuh lo. Loh, tapi kan Udah, lo mending masuk aja. Karena gue yakin pangeran bakal tenang di samping lo. Putri pasti bingung. Kenapa gue bisa nyuruh dia masuk buat nemenin pangeran? Ya, walaupun gini-gini juga gue masalah hati sama masternya. Apalagi gue juga sekarang lagi jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong masalah cinta, Citra mana ya? Gue cari Citra deh. Batu Bata. Ma.
Pangeran dari sini, Ma. Pangeran takut. Pangeran mohon. Batu Bata. Keluarin Pangeran dari sini, Ma. Batu Bata. Batu Bata. Pangeran takut. Pangeran. Batu Bata. Kok Pak Surya manggil gue? Apa jangan-jangan mau ngomongin tentang pesta seni? Malah gue baru diangkat lagi jadi wakilnya. Gue tanya-tanya males deh gue. Siang, Pak. Selamat siang. Ada apa ya? Bukannya Bapak mau ngomongin tentang pesta seni ya sama saya? Nanti aja ya, Pak, pas saya udah siap sama Pangeran. Kan saya baru diangkat jadi wakilnya. Siapa yang mau ngomongin pesta seni? Saya ini mah kurang dosen. Bukannya Bapak nyariin saya ya? Enggak. Buat apa ya Atta bohongin gue? Masa sih Atta biarin cewek asongan biar bisa deket sama Pangeran? So, mulai sekarang nggak boleh nolak ya kalau aku ajak jalan. Apaan sih? No. Kok mau main ngeloyor jalan sendiri aja? Kayak enak dilihat kalau jalan itu harus berdampingan sebelahan. Lu tahu? Gua risih harus jalan berdua sama lu. Gua nggak mau. Terserah lo deh. Yang paling penting nih, terakhir gue bilang ya. Gak boleh lirik-lirik Mel. Banyak ya peraturan lo. Dan gimana kalau gue nggak mau turutin semua peraturan lo? Eits, jangan marah dulu. Lupa ya, gue punya semua kartu lo. So, lo lebih baik jangan main-main sama gue. Dan turutin aja semua permintaan gue. Oke? Gue bener-bener butuh Pangeran sama Atta buat masalah ini. Usus goreng. Gimana keadaan lo? Udah baikan belum? Gue khawatir banget tadi lo pingsan, terus lo pucat lagi, gak kayak biasanya. Gue gak apa-apa. Duduk. Nih. Gue gak apa-apa kok usus goreng. Minum. Gue tahu lo aus, tapi minumnya dikit-dikit. Kalau langsung banyak, nanti dada lo sakit. Lo emang paling beda usus goreng. Gue selalu merasa nyaman kalau ada lo di sini, di deket gue. Gue bukan siapa-siapa lo Batu Bata, tapi gue cuman pengen mastiin lo baik-baik aja. Dan semoga Mel gak marah. Gue pikir lo udah balik. Gue khawatir sama keadaan lo. Habisnya lo pingsan, terus pucat. Emangnya ada apa sih?
Gak apa-apa. Lo gak harus cerita apa-apa kalau lo merasa itu berat buat diceritain. Karena gak semua orang bisa ngungkapin masalah terberat dalam hidupnya. Gue gak maksa lo cerita kok. Tapi ada satu yang bisa nolongin lo kalau itu kejadian lagi. Siapa?